Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Armina Azza Umayyah Fatimah dan saya. Nah, kali ini saya ingin membagikan tips mengenai tips Islami menjadi ibu yang bahagia. Nah, Bunda sekalian, tentu menjadi seorang ibu itu pasti tidak mudah ya. Banyak amanah gitu kan ya, kemudian banyak hal yang berubah drastis dimana ketika kondisi menjadi ibu dengan sebelum menjadi ibu. Dunianya seolah-olah hanya untuk si baby aja nih anaknya, atau kalau anaknya lagi aktif-aktifnya gitu ya, selalu berkarya gitu kan ya untuk bereksplorasi, yang kadang-kadang bisa jadi membuat kita itu bisa nggak happy kalau kita itu tidak memahami perkembangan anak. Nah, makanya kali ini saya insya Allah mau sharing, mau berbagi tips ala Uma Armina Azza menjadi ibu yang bahagia. Nah, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa simak terus video ini sampai selesai. Kemudian like, share, komennya supaya video ini semakin bermanfaat. Tips yang pertama yaitu bersyukur atas peran kita menjadi seorang ibu. Bayangin nggak, banyak sekali para istri yang berjuang, pasangan yang berjuang garis dua, ya kan? Pengen hamil, pengen punya anak, tapi nggak dikaruniai, belum dikaruniai oleh Allah. Alhamdulillah nih, kita semuanya dikaruniai oleh Allah seorang anak, beberapa anak. Meskipun itu ternyata tidak mudah dalam membersamai mereka, tapi setidaknya Allah berikan rezeki anak kepada keluarga kita. Kita diizinkan oleh Allah untuk menjadi ibu. Hingga ketika kita itu merasa bahwa merawat anak itu sulit gitu ya, merawat anak itu tidak mudah, kadang-kadang anak itu berbuat sesuatu yang tidak sesuai, misalnya ngasih beras ke sayur gitu ya, atau ngasih tanah ke sambel misalnya kayak gitu ya, atau perilaku-perilaku yang lainnya yang kadang-kadang membuat kita itu astagfirullah gitu ya. Nah, maka ini harus kita syukuri. Atau memberantaki pakaian gitu ya, berantaki pakaian, bikin becek lantai gitu kan ya, berantakan, menaburkan bedak, susu, bisa jadi menyopein buku gitu ya. Nah, itu adalah merupakan hal yang harus kita syukuri. Jadi hadirnya anak, keaktifan anak itu harus kita syukuri. Kenapa? Karena kita diizinkan oleh Allah untuk menikmati melihat anak-anak, merasakan merawat anak-anak, sedangkan para ibu yang lain belum diizinkan oleh Allah untuk merawat anak-anak. Ya, itu kak ya, bersyukur kuncinya. Alhamdulillah ya, alhamdulillah Allah izinkan saya memiliki anak. Kemudian ketika anak-anak memberantaki sesuatu, misalnya nih kayak di belakang saya ada rak buku, memberantaki buku gitu ya, ya sudah, alhamdulillah anak-anak saya berkarya gitu ya, belajar mengambil buku gitu, meskipun belum bisa mengembalikannya. Insya Allah pahalanya bertambah karena kita sebagai seorang ibu harus merapikan lagi daripada nggak ada kerjaan lah, ibaratnya gitulah ya, tidak semuanya ya. Tips yang kedua yaitu mengingat bahwa menjadi seorang ibu itu adalah peran penting, peran besar, dan memiliki pahala yang luar biasa. Tahu nggak sih para bunda, sebenarnya kan perempuan itu adalah tonggak peradaban. Di tangan perempuan lah para generasi hebat, generasi keren itu lahir. Seperti Muhammad Al-Fatih misalnya gitu ya, itu lahir dari siapa? Rahim seorang ibu gitu. Nah, sehingga ketika membersamai anak-anak, terutama anak-anak yang belum balik, ketika mereka itu melakukan seolah-olah kesalahan, sebenarnya kan nggak melakukan kesalahan ya, tetapi karena mereka belum mengerti mana yang baik dan mana yang buruk, maka bersabar ya gitu ya. Sehingga peran besar ini tadi, ketika pahalanya besar gitu ya, berarti memang butuh ikhtiar lebih gitu ya, karena memang tidak mudah. Wajar gitu ya, menjadi seorang ibu itu pahalanya besar, ternyata memang tidak mudah gitu. Tapi insya Allah dengan tadi ya rasa syukur, kemudian diiringi dengan memahami bahwa menjadi seorang ibu adalah peran penting, peran utama gitu ya, membuat kita lebih semangat menjadi seorang ibu, menjadi ibu yang lebih bahagia dalam mendampingi anak-anaknya. Kenapa? Karena kitalah yang menghantarkan mereka menjadi anak yang solih solihah, anak yang cerdas, anak yang hebat.
siapa lagi kalau bukan kita, insya Allah atas izin Allah. Tips yang ketiga yaitu dengan upgrade ilmu atau mengikuti kelas-kelas parenting atau kelas apapun yang membuat kita itu ilmunya bertambah ya para bunda ya. Karena kadang-kadang kalau saya pribadi gitu ya, ketika saya itu mendengarkan nasihat atau mengikuti kelas parenting atau menonton video atau baca buku, itu membuat saya itu jadi mengoreksi diri, flashback. Oh iya, kemarin aku begini, harusnya nggak boleh, saya harusnya begini. Oh, alhamdulillah ya, memang Allah tuh baik sama saya dengan dihadirkan anaknya. Sebenarnya anakku lebih banyak kelebihan kok daripada kekurangan. Nah, ini akan membuat kita itu lebih mudah gitu ya, mengontrol diri, mengontrol emosi ya, manajemen emosinya itu akan lebih mudah daripada ketika kita tidak memiliki ilmu. Bagaimana sih menghadapi anak yang tantrum misalnya, bagaimana sih menghadapi anak masa menyapih, kemudian masa lepas dot misalnya, ataupun yang lain-lain gitu ya, itu butuh ilmu ternyata. Menghadapi anak supaya senang belajar, senang Quran gitu ya, nah maka butuh ilmu. Insya Allah dengan bertambahnya ilmu, maka akan bertambah kemampuan kita dalam menjadi seorang ibu, yaitu ya memasak, beres-beres rumah, melayani suami, kemudian merawat anak-anak, dan menemani tumbuh kembang anak-anak, insya Allah. Tips yang keempat yaitu lakukan me time. Yang menjadi me time-nya para bunda itu apa? Tapi yang penting menjadi catatan, me time-nya itu jangan sampai me time yang sekedar menghambur-hamburkan uang, habiskan waktu gitu ya, tanpa ada faedahnya. Misalnya kalau me time-nya bunda itu baca buku, mendatangi kajian, memasak, beres-beres rumah. Terus apalagi ya, ada juga yang berdakwah gitu kan, atau mungkin bikin konten ataupun yang lainnya yang sekiranya me time-nya itu adalah bermanfaat, tidak sampai melalaikan tugas utama menjadi seorang ibu. It's okay, nggak apa-apa. Jadi misalnya nih, ibu-ibu lagi capek banget gitu ya dalam mengurusi rumah, diberesin ruangan sebelah kiri, sebelah kanan diberantakin, diberesin sebelah depan, belakang diberantakin, belakang diberesin, depan diberantakin anak-anak misalnya gitu ya. Oke, nggak harus diberesin sekarang, nggak harus pakaian kotor nggak harus dicuci sekarang. Ketika memang waktunya pengen butuh gitu kan ya, butuh me time gitu kayak baca buku, sudah gitu ya, nggak masalah ya, membiarkan sebentar rumah berantakan, pakaian menumpuk, itu nggak apa-apa gitu bagi saya ya. Karena tadi anak-anak lagi berkarya, lagi bereksplorasi, sudah biarkan aja, nggak apa-apa, daripada kita banyak larangan, anak menangis, stres, kita sebagai ibunya juga stres ya gitu kan. Nah, lebih baik biarkan anak-anak berkarya, bereksplorasi, kemudian kita melakukan me time. Atau bisa juga me time-nya itu berkaitan dengan tips yang kelima. Apa tips itu? Yang kelima yaitu bekerja sama dengan suami. Berkomunikasi baik dengan suami. Misalnya nih, kita lagi punya me time, apa itu, baca atau mendatangi kajian, kita nitip dulu anak-anak sebentar gitu kan ya. Atau kepada suami itu kita bicara mengenai peran-peran kita yang misalnya kita itu belum mampu menghandle hari itu juga. Misalnya maaf ya Mbak, kalau saya gitu ya, hari ini rumah agak berantakan misalnya, karena hari ini anak-anak sangat aktif sekali gitu. Maaf ya Mbak gitu kan, misalnya cuciannya insya Allah dicuci besok misalnya gitu. Atau hal-hal lainnya itu bisa dikomunikasikan kepada suami. Nah, suami dan istri itu adalah sahabat ya para bunda ya. Jadi ketika kita itu merasakan ketidaknyamanan, ketidaksukaan atau butuh bantuan, bicaralah pada suami, komunikasi pada suami, ajak kerjasama. Karena kadang-kadang para laki-laki itu tidak peka kecuali kita menyampaikan. Nah, itu dia 5 tips Islami dari saya untuk tetap menjadi ibu yang bahagia. Nah, semoga bermanfaat tips yang saya sharingkan pada hari ini. Semoga Allah izinkan kita untuk menjadi ibu yang senantiasa bahagia, senantiasa bersyukur, senantiasa menyadari bahwa kita itu memiliki peran yang penting ya dalam kehidupan kita untuk mencetak generasi yang soleh-solehah, generasi yang cerdas dan hebat. Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa di segmen-segmen dan sharing lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.